Perkenalkan, nama saya Pepi dari semester 8. Berikut saya adalah pemateri pertama, yaitu materi kami tentang 15 rumah adat yang berada di Kalimantan beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah rumah adat Bubungan Tinggi. Rumah adat ini adalah rumah adat khas suku Banjar yang sebagian besar mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Rumah Bubungan Tinggi terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Kayu ini terkenal sangat kuat. Kayu ini dapat bertahan sampai dengan ratusan tahun dan anti rayap. Yang kedua ada Rumah Gajah Baliku. Rumah ini juga termasuk rumah tradisional suku Banjar pada masa Kesultanan Banjar. Rumah ini merupakan tempat tinggal para saudara sultan. Bentuk fisiknya mirip dengan rumah Bubungan Tinggi. Perbedaan antara keduanya, rumah Bubungan Tinggi dan rumah ini terletak pada ruang tamu. Kedua jenis rumah, pertama pada ruang tamu, rumah Bubungan Tinggi lantainya berjenjang, sedangkan pada rumah ini lantainya tidak berjenjang. Yang ketiga adalah rumah Palimasan. Rumah ini termasuk rumah tradisional suku Banjar, Kalimantan Selatan. Bahan dasarnya adalah kayu ulin yang lebih besar. Salah satu ciri rumah ini adalah semua bagian atap sirapnya menggunakan model perisai. Penggunaan atap model ini berbentuk atap berwujud limas, karena itulah rumah ini dinamakan rumah Palimasan. Yang keempat ada rumah Balai Bini. Rumah tradisional Kalimantan yang berasal dari suku Banjar ini pada masa Kesultanan Banjar didiami oleh para putri sultan atau warga sultan dari pihak perempuan. Bangunan induknya yang segi empat memanjang memakai atap model perisai. Bentuk bangunan induk ini biasanya dinamakan rumah gajah. Atap rumah yang menyerupai perisai ini bermakna perlindungan terhadap wanita. Yang kelima ada rumah tadah alas. Rumah ini juga termasuk salah satu rumah tradisional suku Banjar. Disebut tadah alas karena salah satu lapis atap perisai sebagai konopi di bagian paling depan. Atap perisai inilah yang disebut tadah alas. Rumah ini berbahan dasar kayu ulin. Bangunan induknya juga berbentuk segi empat memanjang, bagian depannya beratap perisai. Perkenalkan, nama saya Yuli, Prodi PGSD semester 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keenam ada Rumah Gajah Menyusun. Rumah Gajah Menyusun adalah sebuah nama klaratif. Namun, nama klaratif ini untuk menyebut semua bentuk rumah tradisional suku Banjar yang bangunan induknya beratap perisai buntung. Pada zaman dahulu, bahan dasar rumah ini memakai kayu ulin, baik tiang, penjaga, lantai, dinding maupun atapnya. Warna dasarnya sesuai dengan warna kayu. Terus yang kedua, rumah balai laki. Rumah adat Kalimantan ini oleh suku Banjar dihuni para penggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Bentuk atap bangunan dengan depan atau induk yang memakai bembungan atap yang menyerupai pelana kuda. Atap ini disebut atap palana. Bahannya sirap yang berupa kepingan papan tipis-tipis dari kayu ulin. Terus yang selanjutnya ada rumah Palimbangan. Terus selanjutnya ada rumah Palimbangan. Pada masa Kesultanan Banjar, rumah tradisional suku Banjar ini adalah
hunian para tokoh agama Islam dan para ulamanya. Rumah ini mengandung makna kuatnya agama Islam dan penghormatan terhadap ulama di Kesultanan Banjar. Bangunan ini bahan utamanya adalah kayu ulin. Bentuk atap bangunan depan atau induknya juga memakai bumbungan atap pelana. Rumah jenis ini kebanyakan tidak menggunakan ruang samping atau unjang. Terus ada lagi rumah cacak burung. Rumah ini juga termasuk rumah tradisional suku Banjar. Rumah jenis ini adalah hunian rakyat biasa. Bangunan induknya memanjang dengan beratap pelana. Pada kedua atap, yakni atap pelana dan atap limas, membentuk tanda tambah. Tanda ini merupakan simbol bentuk cacak burung. Simbol ini adalah tanda magis menolak bala. Bentuk tanda tambah inilah yang menyebabkan rumah ini disebut rumah cacak burung. Terus yang terakhir ada rumah lanting. Rumah adat Kalimantan satu ini rumah rakit tradisional suku Banjar. Bangunan ini mengapung di atas air, yakni di sungai atau di rawa dengan pondasi rakit. Bagian pondasi terdiri atas susunan batang-batang pohon. Biasanya ada 3 batang pohon besar yang dipakai sebagai pondasinya. Rumah ini selalu oleng dimainkan gelombang yang dihasilkan kapal yang melintas di sekitarnya. Nah, perkenalkan, nama saya Alpiano Adrian, saya mahasiswa semester 8. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 11 rumah junggul gudang atau rumah junggul Banjar. Nah, pemakaian kata junggul pada umumnya pada nama rumah ini karena bangunannya menyerupai rumah jonglo khas suku Jawa. Nah, adapun alasan pemakaian kata gudang karena bagian kolongnya digunakan sebagai gudang penyimpanan hasil hutan karet dan lain-lainnya yang merupakan komoditas zaman dahulu. Rumah ini juga termasuk rumah tradisional suku Banjar. Bangunannya beratap limas dengan disambung atap sidang langit bagian depannya. Atap bagian depannya ini tanpa plafon. Itu tanpa plafon. 12 rumah bangunan gudang. Rumah bangunan gudang. Rumah ini termasuk rumah tradisional suku Banjar. Nah, atapnya berbentuk perisai atau atap gajah. Nah, berada tempat santai tergolong kecil karena bagian kanan dan kirinya diubah menjadi dinding depan. Beranda yang kecil ini bermakna kerja keras atau tidak bermalasan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut nomor 13, yaitu rumah panjang. Nah, rumah panjang merupakan rumah khas suku Dayak. Suku Dayak disebut rumah panjang karena rumah ini dibentuk memanjang. Panjangnya rumah adalah sampai mencapai 300 km. Rumah panjang memiliki nama atau sebutan yang berbeda sesuai dengan suku atau bagian dari rumput Dayak, di antaranya Lau, Amin, Bio, Huma, Batang, Lewu, Hante, Lamin, rumah Radang, dan rumah Panje. Nah, nomor 14 selanjutnya adalah rumah Balai. Nah, rumah ini merupakan rumah khas suku Dayak yang berada di sepanjang pegunungan Meratus. Pegunungan ini ada di Kalimantan Selatan. Suku Dayak ini juga merupakan bagian dari
rumpun Dayak tersebut di atas, misalnya ada yang termasuk rumput ot daun, dan adanya masuk rumput iban. Nah, 15 rumah baloi. Nah, rumah baloi adalah rumah tradisional suku Dayak Tidung di Kalimantan Utara. Rumah ini merupakan tempat tinggal kepala adat desa Dayak Tidung. Bangunan ini, rumah ini juga menggunakan tiang tinggi sebagai penyangga. Lantainya bahan dasar pun kayu ulin. Nah, rumah ini dibangun menghadap ke utara. Nah, itulah 15 rumah adat yang ada di Kalimantan beserta karakteristiknya. Sebagai sekian materi yang dari kami ucapkan. Terima kasih.